Shalom, puji Tuhan, selamat datang di Ngoni, Ngobrol Rohani. Nah, pada hari ini kita akan membahas suatu tema, yaitu apakah uang menjadi sumber kebahagiaan sejati. Nah, menurut Meme gimana? Apakah uang ini menjadi tolak ukur kebahagiaan seseorang? Menurutku kebahagiaan yang sejati itu bukan dari kita mempunyai uang banyak jadi kita bahagia. Ya mungkin ya secara manusiawi pasti ketika kita diberikan berkat, kasih uang banyak, Kita senang ya? Senang, sukacita. Tapi ketika uang itu habis, pasti sukacita kita juga terhenti. Sukacita juga terpengaruh. Nah, habis juga sukacita kita. Nah, jadi menurutku kebahagiaan sejati itu ketika kita peroleh dari Tuhan, maksudnya kita dekat dengan Tuhan, kebahagiaan itu akan sejati dalam kehidupan kita. Kalau uang menurutku sih bukan jadi tolak ukur jadi kebahagiaan. Sebab firman Tuhan juga bilang kita nggak boleh menjadi hamba uang ya. Hamba itu artinya kan budak, diperbudak oleh uang. Nah tentu Tuhan nggak mau hidup kita itu diperbudak oleh uang. Artinya apa-apa harus ada uang, apa-apa harus terpenuhi kebutuhannya. Misalnya seperti ini, kita hari ini diberkati oleh Tuhan, kita bersuka cita, kita bersama keluarga kita. Lalu ketika kita tidak memiliki uang, mengalami krisis ekonomi, lalu kita mulai sedih, kita mulai galau. Artinya uang sangat dominan mempengaruhi hidup kita. Nah itu yang sebenarnya tidak baik. Nah maka dari itu uang itu bisa membuat kita bahagia, tapi untuk bahagia yang sejati, yang sesungguhnya itu sumbernya bukan uang. Nah lalu pertanyaan yang kedua, apa yang harus menjadi prioritas dalam hidup kita sehingga kita bisa hidup bahagia? Pasti kalau kita mau hidup kita bahagia yang sejati, kita peroleh dari Tuhan. Kita mau dekat dengan Tuhan, kita mau mengutamakan Tuhan, sebab kebahagiaan itu akan mengikuti kita ketika kita dekat sama Tuhan. Sebab ada ayatnya ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ya, jadi jangan sampai uang itu menjadikan nomor satu dalam kehidupan kita, sebab kita hidup di dunia ini bukan mencari uang, bukan berlomba-lomba untuk mendapatkan uang, tetapi kita berlomba-lomba untuk mendapatkan mahkota yang kekal yang dari Tuhan. Ya sering aku lihat gini, orang itu bisa cari uang, mereka lembur kerja, mereka mengupayakan banyak cara untuk cari uang, tapi untuk cari Tuhan, nah seringkali mereka nggak mau memberikan waktu mereka, tenaga mereka lebih untuk cari Tuhan. Tapi kalau untuk cari uang, orang-orang ini sangat berusaha. Gimana seperti itu, Mi? Menurut Mimi melihat dunia sekarang seperti itu? Ya, kita harus mengerti kebenaran firman Tuhan yang tadi itu. Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau waktunya beribadah ya beribadah. Jangan sampai kita melupakan Tuhan. Nah, kalau kita melupakan Tuhan, kita pun mau dilupakan oleh Tuhan. Nah, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Jadi kalau ibadah ya tetap ibadah, mencari uang ya bekerja ya bekerja, ada waktunya. Maksudnya waktu datang kepada Tuhan beribadah, ada waktunya untuk kita bekerja. Nah, ketika kita setia, kita rajin kepada Tuhan, Tuhan pun memperhitungkan semuanya. Tuhan akan lihat kesetiaan kita. Pasti Tuhan akan menambahkan berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Ya memang kita tuh butuh uang, tapi kita perlu uang, tetapi jangan sampai kita menjadi cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10, akar dari segala kejahatan yaitu cinta uang. Jadi jangan sampai kita cinta uang. Kita butuh uang, kita perlu Tuhan, tapi jangan sampai kita cinta uang. Benar sekali. Nah, ada suatu contoh yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu perumpamaan anak yang terhilang. Ya, tentu kita tahu semua perumpamaan ini. Jadi ada seorang anak bungsu, dia minta separuh dari kekayaan ayahnya. Lalu dia memiliki kekayaan itu dan dia hambur-hamburkan. Nah, ketika dia udah kehabisan hartanya, baru dia sadar ternyata kekayaan itu nggak memuaskan dirinya. Ternyata segala hal duniawi itu nggak bisa memuaskan jiwanya, hasratnya, sehingga dia pulang kepada bapaknya. Nah, perumpamaan ini sangat mengajarkan kepada kita bahwa
uang itu bukan sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ketika anak bungsu ini pulang dan dia mendapati bapaknya memeluk dia, membuat pesta untuknya, nah itulah sumber kebahagiaan yang sejati, yaitu dekat dengan Bapa. Ketika kita jauh dari Bapa, itulah hidup kita tidak bahagia. Hidup kita nggak bisa memenuhi kebahagiaan yang sejati itu, yang kekal, sifatnya kekal. Nah, manusia ini seringkali mencari kebahagiaan yang sesaat. Benar ya? Mencari kebahagiaan itu yang sesaat. Nah, seringkali kita lupa bahwa ada kebahagiaan yang sejati yang Tuhan sediakan, yaitu dekat dengan Dia. Nah, itu yang harus kita kejar. Itu yang harus kita cari dalam kehidupan kita, supaya kita memperoleh kebahagiaan sejati, yaitu kita dekat dengan Bapa kita di surga. Mungkin itu ya yang kita bahas untuk hari ini. Kiranya bisa sama-sama kita belajar bahwa kebahagiaan sejati nggak diukur kita memiliki jabatan, kita memiliki uang dan seterusnya. Tapi ingat satu hal, kebahagiaan yang kekal itu ketika kita dekat dengan Bapa di surga. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.